kita ngerasa masih masuk akal lah. Kita bilang masih cengli lah ya harga yang diminta oleh si Goto. Nah itu bedanya. Kalau buka dari awal kita udah bilang luar biasa, jauh banget. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri, dan untuk guest episode kali ini gua kedatangan seorang teman gua yang kalau kita ngomongin saham harus memang ngundang dia nih. Karena hari kita recording ini bertepatan dengan hari IPO-nya saham yang banyak dicintai oleh orang-orang, saham Goto, Gojek dan Tokopedia. Sudah Teman ditunggu-tunggu ya. sudah ditunggu-tunggu. Inilah juga teman kita yang akan bahas tentang saham Goto. Johan dari Happy Billionaires Club. Apa kabar, bro? Halo, halo. Baik-baik. Luar Bro, biasa. waktu itu kita terakhir ngomongin sahamnya Bukalapak ya, Buka, buka. yang akhirnya Sudah masa lalu itu, bro. iya sudah masa lalu. Tapi ya kita lihat harganya sekarang di bawah harga IPO ya. Banget, banget, banget. Iya, dan Jauh banget. Turun banget. penuh drama, penuh dengan ya itulah kehebohan di sosial media ya. Tapi yang Betul, gue betul. perhatikan hari ini kita bertepatan dengan hari pertamanya Goto IPO ya, kan hari Senin di IPO, ya. tanggal 11 April ya. Gue Mm-mm. ngelihat beda nih sama saham Bukalapak nih. Beda. Nah, Apa yang beda nih, bro? Lu lihat. gue ngeliat aman gitu, nggak kena auto reject Aman. atas, nggak nggak yang tiba-tiba Eh, nggak yang tiba-tiba naik 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 terus tiba-tiba turunnya terjun bebas, ya. nggak juga Udah gitu. belajar dari pengalaman kali itu ya. Belajar Iya, dari iya. Bukalapak ya. Iya, sepertinya begitu. Karena gue lihat harganya ya naik ada, turun ada, tapi ya kayak saham-saham yang stabil lah ya. Mm-mm. Nah, lu sebagai yang memang tiap hari kasih edukasi saham, lu juga pelaku saham, lu ngeliatnya gimana nih bro saham Goto? Gue sih jujur nggak ambil ya, tapi ya for your information aja. Kenapa? Kenapa? Gue belum nyerok nih, gue belum beli. Oh, belum beli. Ya, 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 Iya. ya. Nah, Gak usah buru-buru. Gak usah buru-buru. iya. Nah, gimana nih menurut pandangan lu nih tentang saham Goto ini nih? Sama. Gue juga nggak beli. Oh, lu belum beli juga. Oke. Enggak Gue tuh nggak belum beli. nih. Eh, belum lah pasti ya. Karena kan tidak menutup kemungkinan nanti beli kapan-kapan gitu ya. Hmm. Tapi catatan dulu loh. Filosofi gue emang uh, gue nggak harus gue nggak harus beli IPO karena di saham itu selalu ada kesempatan Hmm. dan saham bagus ya akan tetap bagus gitu loh. Gue nggak ngerasa perlu harus beli IPO-nya gitu karena Hmm. kalau kan saham at the end of the day lu mau untung ya kan. Hmm. Nah untuk untung itu nggak perlu beli di IPO. Kenapa harus beli di IPO Hmm. gitu? Oke, Gue oke. nggak ngelihat ada kebutuhan untuk beli di IPO. Jadi Hmm. meskipun gue rasa cukup bagus untuk ngomong sebagai saham IPO, tapi Hmm. gue nggak ngerasa perlu saat ini gue belinya. Nah, catatan dulu itu. Hmm. Tapi anyway, di luar itu, gue kita gue dan teman-teman sih sebenarnya kita sudah analisa dan Hmm. sebagainya, dan Hmm. Hmm. dari kita ngelihat memang ini berbeda dengan buka. Dari segi valuasi, kalau kita bicara valuasi, kita Hmm. ngerasa ini lebih make sense daripada buka. Hmm. Tentu perusahaan yang mau IPO pasti berusaha menjual harga sahamnya setinggi-tingginya, bro. Ya, namanya juga orang jualan, bro. Iya, betul. Kalau habis dijual kan dia nggak punya lagi, jadi dia akan jual setinggi-tingginya tentunya ya. Hmm. Nah, kita ngerasa masih masuk akal lah. Kita bilang masih cengli lah ya harga yang diminta oleh si Goto. Nah, itu bedanya. Kalau buka dari awal kita udah bilang luar biasa, jauh banget gitu dari yang kita anggap masuk akal lah gitu. Hmm. Nah, itu udah membedakan tuh, bro. Hmm. Nah, lalu mungkin bedanya juga kita lihat Goto dari awal ya kan Gojek dan Tokopedia, bro. Hmm. Dua-duanya boleh dianggap leader di bidangnya kan. Iya, setuju. Ya meskipun masing-masing punya kompetitor ya. Hmm. Gojek misalnya kan tentu punya punya Grab sebagai saingan ya kan. Eh, Meskipun Gojek punya layanan jauh lebih banyak tentunya. Tokopedia di e-commerce ada saingan
Shopee gitu kan tentunya. Nah, dan yang lain-lain gitu ya. Tapi mereka baik di bidang baik si Gojek maupun Tokopedia dua-duanya bisa menganggap kita boleh nggak salah kalau menyebut diri leader lah di marketnya gitu. Nah, selain itu, ini Gojek plus Tokopedia itu kemudian punya ekosistem yang jauh lebih gede, ya kan? Mereka bisa kerjasama tuh macam-macam kan kerjasamanya kan. Betul, betul. Nah, yang jual Tokopedia, yang nganter Gojek gitu. Jadi itu keuntungan untuk bisnisnya gitu. Jadi sangat berbeda dengan Bukalapak secara bisnis ya. Kita ngomong fundamental. Nah, belajar mungkin, tapi secara marketnya, secara teknikalnya mungkin supply demand-nya di pasar, mereka belajar tuh kan dari buka sekarang pakai sistem green shoe lah dan sebagainya gitu kan. Dia punya investor yang duluan lah gitu ya, lebih panjang kalau nggak salah gua. Jadi mereka lebih hati-hati ya, supaya tidak dibantai di pasar gitu. nanti kalau pada protes di Play Store lagi kan. Iya betul. Kayak kemarin Bukalapak kan orang-orang pada protesnya di ini di Di ratingnya Play Play Store. Store. Kacau Jadi itu. rankingnya jadi apa itu ya, bintangnya jadi jelek ya. Iya. Gara-gara pada komplain di Gokil. Play Store. Iya, iya. Nah, temen gini bro, tadi kan lu sempat mention tentang green shoe ya. Green shoe itu sendiri sebenarnya apa sih? Istilah green shoe itu tuh di dunia saham. Simpelnya tuh jadi ada pihak yang ditunjuk oleh Goto untuk menstabilkan harga pasar lah, kurang lebih gitu. Oh, Ini secara official gitu. Sebenarnya kita suka bilang ini isu, suka ada apa ini gosip yang kita suka bilang di dunia pasar saham kan ya. Ada sih pihak-pihak yang kita sebut market maker lah, bandar dan sebagainya. Ada yang seperti itu sih. Tapi itu kan tidak resmi itu. Nah, ini boleh bilang ada pihak yang memang ditunjuk untuk menstabilkan harga saham. Harga saham kan di pasar itu kan tergantung supply dan demand, bro. Itu kan kayak kayak sekarang lah mau Lebaran gitu kan. Harga ayam pada naik gitu ya. Yeah. Karena demand-nya banyak gitu kan. Nah, atau kalau misalnya supply-nya banyak gitu kan. Nah, dia juga ada pihak yang standby untuk nyerap gitu. Sehingga harganya nggak akan jatuh banget gitu. Jadi ini pihak yang ditunjuk untuk menstabilkan harga saham lah kurang lebih gitu. Jadi mereka jadi mencegah untuk jangan sampai dibantai di pasar gitu ya. Karena harga tetap tergantung supply dan demand kan gitu. Nah, ada pihak yang udah standby dengan dana dan dengan saham kalau dibutuhkan gitu loh. Oke. Jadi ini pihak ini menjaga supaya harganya nggak jatuh di bawah harga IPO dong. Ya, tugasnya begitu. Oke. Tugasnya begitu. Tapi ada batas waktu ya kayaknya ya kalau gua ingat. Iya. Setahu gue tuh ada batas waktu, bro. Nah, kalau batas waktunya udah lewat, berarti bisa juga terjun bebas dong ya kalau memang tadi lu bilang bisa banget. Ini. Bisa banget. Karena kan tetap harga saham itu kembali pada supply dan demand di pasar gitu. Siapa yang supply, siapa yang demand kan who knows gitu ya. Jatuhnya ya adalah apa yang terjadi di pasar. Iya, hari ini kan gue pantengin juga sih walaupun gue nggak beli ya. Kan kalau nggak salah tuh harga mereka sebelum IPO-nya kan di sekitar 330-an ya kalau nggak salah ya per lembarnya. Pas saham buka, pas market buka dia itu langsung naik ke harga 380-an ya pada dulu ini bakal parah nih kayaknya nih ya. Iya, itu kan naik kencang juga itu gila sekitar 50-an. Nah, tapi ternyata setelah sempat tembus 400 nggak ini ya bro ya nggak sampai arah ya akhirnya karena itu
Karena kecil kemungkinannya sih kita dalam arti bisa terjadi, cuman itu luar biasa sekali kalau sampai terjadi. Karena ini kan big cap, bro. Ini bukan big lagi, ini raksasa. Ini gajah nih, istilahnya lu suruh gajah. Kalau dia sampai gajah bisa lari sprint kan lu heran juga nih. Ini aja udah lari kenceng aja udah luar biasa gitu ya. Karena ini gajah, ini market cap-nya sangat besar kan. Ini nomor 3 nih sekarang di pasar saham kita. Iya, betul. Ya kan, menggantikan Telkom kayaknya, menyelip Telkom. Jadi nomor 3 sekarang. Ya, market cap-nya besar, 3,67 T. 3,67 T. Oke, tapi tetap dari IHS, dari pasar saham hari ini, pasar sahamnya hari ini turnover transaksinya, nilai transaksinya hari ini pasar saham kita itu coba kita lihat 21,6 T. Oke. Jadi hampir 15% gitu ya. Dipengaruhi jadi oleh dari keseluruhan transaksi pasar saham. Besar. Yang aku excited, jadi ini bagus banget buat pasar saham kita. Iya. Jadi ini likuiditas, ini yang kita bilang likuiditas. Supaya pasar saham naik atau nggak naik, saham naik atau nggak naik kan tergantung likuiditas, bro. Harus ada bensinnya lah. Ya, ini bensin, uang yang mengalir. Meskipun kita lihat hari ini juga pasar harga-harga saham komoditas pada turun, ya kan? Jadi uangnya kesedot sama Goto nih. Iya. Ya semoga nanti fund manager ini ya, pemain-pemain besar nih ya, investor besar maupun retail ya kan, masukin uang lagi sehingga ini akan memperbesar market cap kita gitu, which is good ya untuk pasar semakin banyak uang berputar di pasar saham, sebenarnya itu mendorong kenaikan pasar saham kita. Nah, aku pribadi sih ikutin sih, meskipun dari awal memang nggak pengen beli, tapi ikutin karena ini langkah bersejarah buat pasar saham kita. Luar biasa. Saham teknologi langsung market cap nomor 3, ketiga terbesar. Dan aku sih berdoa semoga bagus. Jangan anjlok gitu ya. Malu kita bro sama dunia. Apa kata dunia? Iya. Nah, cuman gini ya bro. Kan ada orang-orang juga yang mempermasalahkan dengan ini kan. Setelah Goto itu rilis laporan keuangan ya kan. Ternyata mereka kan ruginya tuh gede banget ya. Dan merasa kalau misalnya mau ambil pun ya paling hanya untuk buat trading aja. Kalau untuk saham Goto ini sendiri ya, tapi kalau untuk orang mau investasi untuk jangka panjang, banyak yang tidak menyarankan nih bro. Ini gimana menurut lo nih? Sure. Itu kembali pada filosofi investasi kita dan filosofi trading kita tentunya ya. Kayak aku pribadi, aku nggak ngambil karena filosofi investku bukan di sana gitu. Bukan kenapa beli Goto gitu kan, mending gua beli BCA gitu kan. Kalau filosofi invest ya pinginnya, tapi nggak salah juga kalau ada yang bilang gua mau invest di perusahaan yang gua percaya ini dalam mungkin 3, 4, 5 tahun akan jadi leader gitu, dan menikmati hasil mungkin nggak bisa berkali-kali lipat, kita bilang multi bagger gitu kan. Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Aku nggak bilang yang invest. Jadi yang bilang saya mau invest di Goto nggak salah. Yang bilang gue nggak cocok invest di Goto juga nggak salah, gitu. Dan nggak harus kita menyalahkan filosofi investasi orang karena dia kan punya alasannya masing sendiri ya. Nah, bagi gue pribadi nggak ngelihat bahwa keuntungan bahwa orang yang mau bilang mau invest di Goto karena masih rugi itu berarti dia bikin keputusan yang salah. Menurut aku ya enggak juga. Karena misalnya Tesla baru belakangan ini untung bro. Dari sejak dia IPO, sejak dia ada rugi terus gitu kan. Dia harus membuktikan bisnis modelnya, dia harus membuktikan dia harus
kadang-kadang juga harus pivot gitu kan, harus mengubah rencananya gitu ya, tergantung dan sebagainya ya, bisnis kan seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga ya, bahwa kita hanya cari yang untung. Ya orang kalau mau begitu juga boleh, tapi gua rasa, kalau gua pribadi gua nggak menyalahkan yang bilang gue nggak peduli dia untung, karena toh ke depan dia akan untung, misalnya kalau ini ngomong invest ya gitu. Wajar kan perusahaan startup itu rugi, that's why mereka butuh investor, ya kan? Betul. Wajar banget, dan nggak ada cara lain selain rugi. Gimana caranya memperkenalkan, kalau dia nggak rugi, gimana caranya memperkenalkan GoPay, bro? Kan nggak ada caranya kan? Ingat dulu kita GoPay, kenapa kita pakai GoPay? Ya karena promosi. Atau OVO dulu kan, karena makan di warung aja lu bisa scan, bro, gitu kan. Dapat ini lagi, dapat diskon lagi kan, gede lagi lah. Ya kan, nah, uang dari mana? Ya ditombokin sama perusahaan kan. Tapi itu demi untuk memperkenalkan kita pembayaran digital. Dan sekarang kan udah nggak ada tuh ya, kayak diskon ya. Iya, udah. Karena dia ngerasa dikit lah ya, ada tapi dikit lah, nggak seperti. Ya, karena dia ngerasa mungkin udah reach-nya udah lumayan gitu kan. Lalu kayak ya GoFood ya kan, dulu kan banyak diskon. Ya, sekarang udah banyak ngecharge ke dia punya tenan ya, ke ininya juga gitu. Jadi itu memang jalurnya, dan kayaknya sih satu-satunya jalur ya yang harus ditempuh oleh semua startup teknologi, karena kan memperkenalkan hal yang baru, mereka harus siap keluar uang untuk itu, dan uang yang besar pula untuk itu. Gue positif, bro. Gue ngelihat, meskipun gue nggak beli Goto, dan gue nggak ngerasa perlu beli Goto sekarang, tapi gue ngelihat nggak ada alasan mengatakan mereka nggak punya masa depan. Kenapa? Alasan gue adalah e-commerce itu kan here to stay, betul nggak? Lo bisa bayangin belanja nggak pakai online? Kan nggak. Pasti nggak. Pasti. Ini cuma bisa akselerasi, seberapa cepat akselerasi gitu dong kan. Pasti udah, apalagi kemarin, bukan kemarin, sampai sekarang pandemi kan, kita makin banyak belanja online kan, betul. Nah, berarti kan memang kita pasti butuh e-commerce di Indonesia, which is kita bicara ini pasar yang sangat besar gitu ya. Nah, jadi si Tokopedia menurut aku sudah membuktikan dia punya posisi di situ. Apakah dia akan tergusur oleh kompetitor atau enggak? Waktu yang akan membuktikan. tapi kayak pemain sepak bola tuh ya, dia udah di tempat yang tepat lah kalau gitu ya. Nah, demikian juga dengan Gojek sih. Dia sudah, ya kan, sekarang kan lu nggak bisa membayangkan nggak ada layanan kayak Gojek atau ini kan, Grab kan gitu. Sudah pasti kita butuh. Kalau nggak ada mereka pun harus ada yang lain gitu ya, yang menggantikan. Jadi kita udah rasa kebutuhan dan pasti here to stay. Tinggal siapa yang menang. Nah, itu serunya kita lihat ya, siapa yang menang. Yang jelas dia sudah IPO, dan sebenarnya kalau dia menang ya kita mestinya happy, ya kan, daripada yang nggak IPO kan, betul nggak? Iya sih. Lah dia menang, kita ikut menikmati kan, melalui pasar saham, ya kan. Tapi tetap bro, pertanyaan gue begini, kalau misalnya nih kan ini kita rekamannya sekali lagi, ini kan hari pertama ya, let's say besok hari kedua lah, atau tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu kan. Tapi kalau misalnya let's say deh, misalnya gue lah contoh gue mau masuk nih bro. Menurut lu nih sebagai orang yang memang aktif di dunia saham nih ya, ekspektasi gue misalnya let's say gue sebagai investor lah ya, karena kan gue memang juga lebih banyak ke invest dibandingin trading kan. Is it worth it kalau gue misalnya let's say lihat setahun 2 tahun ke depan gitu untuk pergerakannya seperti ini, atau maybe ya siap-siap kalau misalnya nanti amit-amit nih one day cut loss segala macam gitu. Well, kalau lu bilang invest, gue akan bicara valuasi.
Iya dong. Hmm. Ya, kita akan bicara harganya udah murah atau mahal, Hmm. ya kan? Pantas kalau secara valuasi tidak terlalu mahal, Hmm. tapi juga nggak murah gitu. Lu punya upside. Jadi secara valuasi ngelihat ini bakal bisa naik berkali-kali lipat belum kelihatan. Hmm. Kalau ngomong lu mau invest ya, Hmm. gitu. Tapi gua sih nggak akan hanya melihat, kalau sebenarnya pun bagi yang invest pun saran gua nggak hanya melihat fundamental. Kita bukan, at least gua lah ya, gua Hmm. akan melihat teknikalnya juga. Gua akan melihat pergerakan harga pasar juga. Nggak perlu nebak-nebak sekarang. Hmm. Gua akan bilang tunggu aja. At least ini filosofi gue. Kalaupun gue mau beli saham Goto, gue lebih suka dia IPO dulu, melihat pasar bagaimana bereaksi, which is we never know, Hmm. ya kan? Lalu mungkin 1-2 bulan kemudian bisa mempertimbangkan kalau memang pengen beli. Hmm. Kenapa harus beli hari pertama, bro? Kenapa harus beli bahkan ya Hmm. kan? Hmm. Nggak, ya well, nggak akan ketinggalan menurut gue. Hmm. Harga saham yang naik kan pasti akan turun. Iya, begitu. Mana ada naik terus, Hmm. Hmm. ya kan? Pasti akan turun gitu. Ya mungkin kalau bertahan naik sebulan, 2 bulan, 3 bulan pun ya pasti akan turun juga gitu. Kenapa harus buru-buru harus hari ini gitu? Itu ya biasanya yang buru-buru harus beli hari ini tuh kita bilang FOMO ya, takut Ya, ketinggalan. balik lagi FOMO kan. No need, nggak butuh itu. Kalau Hmm. lu di pasar saham, lu akan ngalamin selalu ada kesempatan, bro. Hmm. Kalau nggak di Goto pun ada di yang lain kan anyway gitu. Betul sih. Secara umum, Hmm. tapi kalau kita bicara Goto, gue happy dia doing well. Hopefully continue to do well. Karena itu akan sangat bagus buat kita punya pasar saham, which is semua saham akan terangkat gitu ya. Sekarang semoga gara-gara uangnya kesedot di Goto, jadi para para manajer investasi mulai cari cara meningkatkan dananya supaya bisa masuk ke saham-saham lain lagi gitu ya. Jadi 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 kita punya eh, uang yang berputar di pasar saham bertambah. Hmm. 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 Kalau lu concernnya lebih ke situ ya, jadi pasar saham itu makin jadi lebih menarik ya buat orang-orang ya. Itu kita punya pasar saham kan sangat kecil sekali, bro, Hmm. Betul. dibandingkan Amerika misalnya. Ya, nggak usah dibandingin Jadi sama uang yang Amerika sih. muter, jadi itu kita ngomong apa ya, ngomong ya, jadi ya bicara bicara apa uang di mall ya sama yang mungkin pasar tradisional di pinggiran misalnya kan beda Hmm. jauh, bro, ya Hmm. kan? Hmm. Jadi jadi semakin banyak uang berputar di pasar saham kita makin bagus, Hmm. makin bagus. Semoga itu akan juga bikin kita bilang pasar sahamnya efisien. Jadi yang bagus kelihatan bagus, yang jelek kelihatan jelek gitu. Ini panjang Hmm. lah. Sudah on progress. Kita Hmm. 5 tahun lalu, 6 tahun lalu kita mulai komunitas saham kita nggak ada yang tahu soal saham. Hmm. Hari ini Goto IPO semuanya ngomongin tuh. Iya, Ya, seru lah. betul, betul, betul. Dulu boro-boro ya, sekarang bisa masuk trending topik di Twitter. Ya, ya. Dan aku satu gue senang Hmm. dan gue support banget adalah dia kan promosi tuh. Gotonya juga promosi kan. Hmm. Hmm. Dapat jatah kan, bro, suruh dapat jatah di aplikasi Tokopedia kan, Iya, iya, iya. boleh saham gotong royong kan, Hmm. kalau mau beli mau nebus maksudnya kan. Hmm. Ya, itu kan bentuk marketing, which is good. Ya. Hmm. Hmm. Dia kan mau jualan saham ya, dia di menurut gua promosinya cakep, Hmm. jadi itu oke, itu bagus. Iya, iya. Walaupun gue sempat lihat juga ada muncul walaupun nggak sebanyak pas lagi buka lapak ya. Ada lah beberapa orang yang kayak buzzer-buzzer gitu mulai pom-pom itu saham, tapi Nah, nggak lama, nggak lama tapi tapi halus halus. ya dan mungkin ya
ini mungkin juga kali ya kalau yang gue lihat ya, mereka juga belajar dari kayak pengalaman Bukalapak kemarin. Bukalapak itu kan terlalu ini ya, terlalu masif ya untuk promosinya ya. Oh, banyak yang pom-pom segala macam, dan pom-pom juga banyak kan juga copywriting itu template. Jadi kalau gue yang lihat sekarang ini di Goto, walaupun ada tapi tidak semasif Bukalapak, dan ya jauh-jauh lebih berhati-hati sih, bener kata lu sih. Karena sempat ada beberapa kali diundur ya untuk IPO-nya ya. Ya di em, ya proses IPO kan proses jualan lah bro kan. Hmm, Dia kan dia punya saham, dia mau lepas sahamnya tentu untuk mendapatkan dana buat pengembangan hmm, yang which is okay, kan win-win sebenarnya, dia dapat dana, perusahaan dapat dana, masyarakat kesempatan untuk menikmati jika Goto sukses kan gitu. hmm, Ya, which is okay. Itulah pasar saham, itulah pasar modal sebenarnya kan, tujuannya adalah hmm, sebenarnya demokratisasi kan. hmm, Jadi perusahaan besar juga dinikmati publik kan, sebenarnya dimiliki oleh publik sebagian at least kan, nggak hmm, banyak sebenarnya. hmm, Cuman tetap kan, daripada uh, hanya segelintir orang, ini kan sebenarnya dia melepas kepemilikannya kepada publik, which is good. hmm. Dan aku lihat uh, ya hopefully uh, pasar saham kita bisa bisa akomodat, bisa, karena ini besar bro, Hmm, ya kan, besar. Kemarin juga udah besar loh, buka udah besar, ini hmm, besar lagi. Jadi hmm, uh, uh, apa namanya, uang banyak lari ke situ. hmm, Ya, saham-saham lain tanda kutip bisa ditinggalkan kan bro, ya nggak, hmm, uangnya kesedot ke sana gitu. hmm. Satu positifnya adalah karena uang kesedot di sana, kemudian ada uang baru masuk gitu. Jangan Iya, sampai iya. uang kesedot ke sana, yang sini pada kekurangan uang lagi, yang lain jadi kering, kerontang. Nah, ini berat sebelah nanti ya. Hmm, Tapi semoga hmm, enggak, semoga enggak. Semoga hmm. harusnya sih enggak ya, dalam arti pasar saham kita masih menarik lah bagi bagi pihak asing satu, kemudian juga rate makin bagus, makin luas. So hopefully perkembangannya positif. Dan sekarang udah 7.000 lebih IHSG, harusnya tanda-tanda sih bagus semua. Iya, bener sih. Gua tahun ini sangat menikmati kenaikannya sih, apalagi di ini ya, komoditas terutama energi ya. Itu gokil sih. Ya, ya, ya betul. Ya. Hmm. Nggak Itu sia-sia. itu strong, itu juga pilihan kita sih, Hmm, yang fokus kita lah saat ini. hmm, hmm. Dan baru awal bro, jangan cepat-cepat dijual. Iya, 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 iya. Gue juga merasa Jangan gitu. take profit terlalu cepat. Gue soalnya gue keep itu dari tahun kemarin gitu. Oh, ya udahlah, yang penting punya Oh ya dulu. ya, ya. Oh gila itu sih. Kelas pas lihat harganya. Apalagi sebenarnya gini ya, kemarin pas lagi perang Rusia Ukraina juga kan akhirnya menyebabkan harga minyak pada naik ya. Ya. Ya itu kan akhirnya berdampak juga ke ini kan, emiten-emiten yang ada hubungannya dengan minyak ya. Ya. Heeh. Ya, gua nggak bisa Bukan cuma bilang. minyak loh bro, Iya, energi lah intinya ya kan. komoditas, Ini komoditas kan. komoditas. It's crazy man. Lihatnya soalnya. Dan masalah belum selesai. Hmm. Masalah belum selesai. Kan masih belum damai mereka kan, Iya betul, belum damai. belum damai. Terus kita ngelihat ke depan. Dan tapi ada beberapa hal yang terjadi juga. Salah satunya yang kita lagi ngomongin di komunitas adalah Hmm. eh, apa, kan siap perang, waktu Rusia nyerang tuh, Hmm. ya, Amerika itu membekukan sistem SWIFT kan, Hmm. Hmm. sistem transfer Iya, bank iya. itu internasional itu, Hmm. ya kan. Jadi orang Rusia nggak bisa mengakses itu. Hmm. Nah, nah, tapi tindakan Amerika itu membuat negara-negara lain
Kalau lah, Amerika enak aja nih memakai cara ini untuk menjatuhkan orang gitu. Hmm. Ya. Tiba-tiba dong nggak bisa transfer ke luar negeri, bro. Kan itu pusing. Iya, Ya benar. kan? Benar. Nggak bisa akses. Berapa banyak orang Rusia yang nggak bisa akses simpanan dia di Rusia Hmm. gitu. Jadi jadi ini nggak fair sebenarnya dari pihak Amerika ya, tapi nggak ada yang namanya fair kalau di perang, namanya perang juga. Hmm. Hmm. Suka-suka dia kan. Hmm. Nah, tapi sistem itu, kejadian itu juga membuat banyak orang melihat, wah kita nggak boleh terlalu tergantung sama Amerika, terutama dolar Amerika, Hmm. sistem keuangan Amerika. Ya, jadi sekarang banyak orang lari ke banyak negara itu lari cari alternatif lain tuh untuk pembayar transaksi, ya kan tidak harus dolar Amerika. Mungkin ke depan bukan yang jadi mata uang dunia internasional bukan hanya Amerika, bro. Bisa ada mata uang lain atau emas. Hmm. Hmm. Jadi yang sekarang kita lagi lihat sebenarnya sayang di Indonesia nggak banyak yang hubungan sama emas. Hmm. Hmm. Nah, ya kecuali biasanya orang pikir Antam ya, tapi Antam sebenarnya bukan utama di emas. Tapi kalau trading di luar kita lagi lihat banget emiten-emiten yang hubungannya sama emas dan perak sebenarnya, karena orang negara-negara akan banyak lari ke sana untuk transaksi. Hmm. Hmm. Bukan ke Jadi, kripto, bro. jadi kembali ke ini lagi ke zaman dulu lagi kita Hmm. transaksi pakai emas kita. Hmm. Bukan lari ke kripto, bro. Lah, too early, bro. Hmm. Krip uh, kan uh, apa namanya susah. Kripto itu kan akan gua ngerasa kripto itu seru, Hmm. ide bagus, Hmm. tetapi untuk bicara sebagai sesuatu yang utama itu belum kelihatan, bro. Belum kelihatan. Kenapa? Eh, negara kan alat uang itu kan uang itu adalah alat negara untuk mengontrol ekonomi kan, Hmm. betul nggak? Hmm. Negara nggak punya uang dia bisa cetak uang seperti Amerika, Hmm. suka-suka dia cetak uang Hmm. meskipun akibatnya inflasinya tinggi nih gara-gara cetak uang banyak. Hmm. Ya, tapi karena orang lain transaksi pakai USD, dia nyantai aja cetak uang. Bayangkan kalau negara nggak punya kuasa itu, gimana caranya lu ngontrol ekonomi? Hmm. Ya kan? Hmm. Nggak, negara mesti punya kontrol dong. Kalau dia nggak bisa cetak uang, lah dia nggak punya kontrol lagi. Semua sudah lagi akan sulit. Dia benar-benar mesti bikin sistem ekonomi yang baru lah kalau ngomong seperti itu. Jadi sulit untuk mengadopsi. Jadi ini uang swasta sebenarnya. Itu kan uang swasta ya. Ya kan? Hmm. Yang bukan dari pemerintah. Kan? Iya sih, benar-benar benar. Ya panjang lah itu, bro. Karena kalau gue ngeliat kripto sendiri, I don't know ya, kan ada orang yang optimis ya, nggak salah dengan keoptimisan mereka gitu. Kalau merasa nanti Hmm. kripto itu akan jadi something yang benar-benar wah banget lah di kedepannya. Sekarang pun juga udah mulai lah, udah kelihatan lah ya orang-orang yang memang ini sama kripto banget. Tapi I don't know ya, balik lagi karena nggak bisa dipegang bro masalahnya. Nggak ada fundamentalnya ya. Kayak tadi lu bilang kan kalau negara bisa cetak uang, ya sebenarnya kan uang itu juga salah satu tanda kedaulatan sebuah negara ya. Betul. Ada negara yang tidak punya mata uang sendiri, contoh kayak El Salvador itu dia pakai US dollar ya, dia sebenarnya jadi nggak punya kedaulatan, dia nggak punya power apa-apa kan sebenarnya kan, karena dia Iya. sangat sangat terpengaruh, sangat berpegangan sama sama Amerika banget. Nah, Ya. cuman ya itu balik lagi sih. Kalau gua mungkin mungkin sama kayak lu kali ya. Mungkin kripto kalau lu mau buat having fun, mau buat dapat ya untung-untung dari situ bisa lah ya. Tapi kalau dijadikan itu sebagai alat pembayaran utama, ya itu balik lagi nggak ada fundamentalnya kan bro ya. Suka-suka Iya. harga kriptonya kan itu kan sebenarnya kan.
Kripto alat tukar. Kalau untuk pihak-pihak yang setuju kan, ya betul nggak bro? Ada Lu agreement di setuju situ kan. terima kripto, gua setuju bayar kripto, ya kita bisa transaksi pakai kripto, gitu kan? Nah, tapi seberapa luas itu, gitu kan? Kan bukan hanya butuh bukan hanya butuh transaksi. Ya misalnya kalau misalnya, oh gue beli barang apa jasa online dan mereka terima kripto, ya bisa. Tapi kan, ya kalau mau beli singkong di depan, lu nggak mungkin bayar pakai kripto gitu ya. Maksudnya sampai masih belum kripto akan disupport oleh pemerintah, kok unlikely gitu loh. Ngapain dia support? Ya kan pemerintah nggak punya insentif orang selama ini dia cetak uang untuk supaya ada kontrol kan gitu. Kalau enggak dia nggak bisa ngontrol loh. Nggak ada kontrol lagi dari pemerintah. Mungkin akan Dan lebih ke ini kali ya, jadi opsi lah ya. Kayak sebenarnya gini kan, sebenarnya kan opsi-opsi pembayaran itu kan, ya kalau kita kayak balik lagi kayak e-commerce atau marketplace gitu, kita kan dikasih opsi pembayaran lah ya. Mau bayar pakai apa bisa kan. Ya mungkin Bitcoin atau Ethereum atau cryptocurrency ini mungkin akan bisa jadi salah satu opsi sih kalau menurut gue ya. ya kalau mau secara luas gue nggak bisa bayangin skenario di mana itu bisa terjadi tanpa support pemerintah, ya kan? Tapi kalau pemerintah skenario-nya harus disupport pemerintah lah, ngapain pemerintah support pertanyaannya? Kan nggak ada insentif buat pemerintah. Ya, jadi yang punya insentif kan sebenarnya adalah justru yang non pemerintah. Ya nggak bergantung, ya kan nggak, dan sebagainya lah ya kan. Tapi pemerintah unlikely, ya, masih of course di masa depan siapa yang tahu. Tapi itu harus rethinking ya, pemerintah fungsinya apa, ekonomi itu seperti apa, itu revolusioner. Jauh lah kalau ngomong begitu. Ya, Iya, iya. Karena itu masih banyak panjang lah. kepentingan di situ juga soalnya, gampang itulah. Kemudian sekarang kembali ke emas, bro. Kita nggak bisa pakai USD. Gue mau bayar pakai rupiah, lo nggak percaya sama rupiah, ya kan? Gue nggak mau bayar pakai uang negara lo, enak aja lo beli barang gue kok bayar pakai uang kertas yang lo cetak sendiri. Jadi apa kembalinya larinya? Emas yang kita bisa sama-sama hargai sebagai punya nilai kekayaannya, gitu. Iya. Lucu sih. Dan sebenarnya kita ini menghadapi yang masalah sih, bro. Mesti hati-hati banget sebenarnya kan kalau ngomong makro ya secara luas ya. Karena Ukraina, Rusia itu kan gas dari mereka, minyak banyak dari mereka, batu bara juga kayaknya ya, gandum juga dan sebagainya tuh. Itu berarti kita udah pasti juga seluruh dunia akan terkena inflasi. Inflasi Indonesia termasuk rendah sampai tahun kemarin, tapi ke depan bisa jadi makin tinggi dan kayaknya Menteri Keuangan udah ngomong itu juga tuh. Udah berasa kok, bro. udah berasa. Semua naik ya, bro. Iya, udah berasa ini. Minyak udah pasti naik, ya kan? Minyak goreng maupun pertamaknya. Pertamaknya udah naik. Lalu, iya, bahas apa lagi tuh, ya kan? Sudah barang-barang udah pasti naik. Itu ya. Kalau lu ke Shell ya, dulu tuh gue selalu isi di Shell. Dulu banget pas zaman tuh Shell Super tuh masih 7 ribuan per liter lah. Tapi kalau Shell sekarang bro, oh gila, Super aja itu 14 ribuan loh seliter. Berarti kan udah kenaikannya udah 100% kan. Ya, lu nggak ngerasain inflasi ya? Itu namanya inflasi tuh. Iya, gila loh. Dulu tuh 7 ribuan doang loh isi super. Super itu kan setara dengan Pertamax kalau di Pertamina kan ya. Iya, Oktana 92. Gila loh, sekarang 14 ribuan. Dulu 7 ribu.
Ya tapi itulah ya, memang pasti terjadi sih bro. Suka nggak suka, ya kan. Inflasi itu pasti terjadi dan karena perang ini berasa banget sebenarnya sih. Ya, seluruh dunia terdampak dan juga membuat blok jadi blok Amerika dan blok lawan Amerika itu akan makin makin terpisah, makin makin berjarak gitu. Hmm. Amerika dan sekutunya yang nggak suka sama Amerika dan bergabung ya kan. Hmm. Jadi akan makin terkotak situ tuh. Not good, not good. Hmm. Bukan yang kita inginkan sebenarnya. Iya. Nah, tapi anyway, kita kalau bicara Indonesia ya tadi kan juga kita sempat bahas tentang Goto dan saham yang sebenarnya ya sebuah pertanda yang bagus lah ya untuk dunia investasi ya di Indonesia ya. Ya, kalau dari gua sih gua ngelihat sebenarnya kita punya opsi yang sangat-sangat bagus banget, punya juga potensi yang begitu luar biasa ya. Ya udahlah ya, nggak usah lagi kita invest ke yang bodong-bodong, yang ponzi-ponzi ya bro ya. Ini seru nih kalau ngomongin begini nih, udah nyambungnya ke sini juga ya kita ya. Soalnya gitu kok. Sebenarnya ya kayak tadi gue bilang ya, gue nyimpen saham salah satu ya dari yang komoditas tahun ini naiknya gila banget. Ya memang butuh waktu, butuh kesabaran dan itu pun juga harus merem gitu loh. Ya udahlah ya. Tapi kan sebenarnya bisa kan, bro. Bukannya nggak bisa ya. Bisa banget, Ya bisa daripada banget. daripada lu ikut-ikutan investasi yang bodong yang menjanjikan untung segini-segini tapi nggak tahu akhirnya zong kan. Nah, aku ngin sih, aku suka, aku lihat kan banyak tuh sekarang kan jadi banyak interview soal ponzi-ponzi ini kan, gitu Mhm. kan, bro. Mhm. Kayak termasuk yang korban-korban juga mulai speak up ya kan. Mhm. Well, menurut gue dua hal sih. Ya, satu hal ketidaktahuan. Mhm. Atau Ya, satu hal, ketidak mau tahuan. Itu juga well, bisa loh. well, ada yang maksud gue ada yang jujur tidak tahu. Hmm. Memang terbatas dari segi pengetahuan. Mhm. Kita maksudnya uh, kayak 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 gua ngomong sama gua dari awal 3 tahun lalu kan sejak ada begini-gini kan kita bilang banyak ngomong sama teman-teman awal-awal masih wah nggak mungkin Hmm. ada namanya trading seperti ini. Hmm. Gitu. Nah, kenapa gue bisa bilang nggak mungkin karena dunia trading yang gue tahu tidak memungkinkan yang seperti ini gitu. Ada begitu banyak faktor, ada begitu banyak ada begitu banyak pihak terlibat ya. Ada namanya robot trading, tapi bukan yang bisa profit tiap hari 1%, nggak ada yang seperti itu. Dan Hmm. too good to be true kan, kita bisa ngomong too good to be true karena kita kita kenal manajer investasi yang ngelola dananya setengah mati. Kalau kalau ada yang kayak gini mah mereka nggak perlu setengah mati bro, ya kan? Hmm. Makanya kita bisa ngomong begitu karena kita tahu, ya, karena kita punya literasinya lah, gitu. Aku bisa ngomong dengan yakin banget sama teman-teman, nggak ada yang namanya. Tapi mereka, mungkin karena exposure-nya di dunia trading kurang, yakin 100% bahwa bisa ada gitu. Iya kan? Hmm. Ada loh bro, sampai sampai sekarang udah nggak bisa withdraw pun dia masih belain bro. Ada nggak? Ya, Ya. ada kan? Yang yakin loh ini bukan robot, ini bukan Hmm. sorry, ini bukan ponzi katanya gitu. Padahal uang dia nggak bisa diambil. Hmm. Nah itu kan apa? Selain ketidaktahuan, gue sih ingin bilang kebodohan tapi ya nggak enak. Ketidaktahuan lah, Ya, ya ketidaktahuan dan kan? juga denial kalau gue juga bisa bilang. Ya, itu faktor lain yang nah Hmm. faktor kedua mungkin ya itu kebutuhan atau keinginan. Nah, Hmm. tahu mungkin ya atau
dia nggak peduli, seperti nggak mau tahu kata lu gitu kan. Karena faktor kedua ada kebutuhan dan ada ya butuh uangnya, lalu atau kedua memang ngelihat keinginan pengen kaya cepat gitu ya, pengen beli mobil mewah gitu dan sebagainya gitu. Ya, jalan gitu. Tapi gue ngelihat bukan cuma nomor 2 sebenarnya, tapi nomor satunya itu orang kan Ponzi begitu bro. Expose hal-hal yang orang memang nggak ngerti, hype tapi nggak ngerti, ya kan? Dulu trading forex kan udah dari dulu sebenarnya. Cuma dulu ngomongnya copy trade, ya kan? Sekarang baru robot trading gitu. Apalah, jadi ada sih Ponzi yang jujur, ya kan? Yang ngaku Ponzi ini. MMF yang apa? Yang manusia MMM itu jujur tuh, bro. Manusia membantu ya kan? manusia 3M. Ya, dia cuma bungkus ada ininya, ada misi sosialnya. Tapi dia ngaku ini Ponzi kan, ini uang lu dapat dari bawah ya, dia ngaku gitu. Nah, yang nggak ngaku itu loh yang susah. Anyhow, menurut gua karena ya mau bilang apa, ketidaktahuan. Dan tapi heran juga loh bro, kalau bilang nggak tahu ya, sebenarnya yang ikut banyak yang ya sekolah tinggi ya kan, nggak bisa dibilang nggak tahu juga. Gimana tuh? Gue bilang lu gimana tuh? Tidak mau tahuan sebenarnya bro. Gitu ya? Iya. Ya tapi sebenarnya yang kasihan ya adalah orang yang benar-benar taro. Ya tapi gimana ya? Yang sekarang nggak bisa withdraw, yang sekarang mereka butuh, ya kayak misalnya ada yang sakit, uang yang nyangkut di situ, waduh. Gue baca ada yang orang tuanya sampai meninggal, dia nggak punya uang karena uangnya nyangkut di situ. Ya, ya gimana ya, nggak bisa nyalain mereka 100% juga, karena ya memang sebenarnya yang paling brengsek ya itu sih, yang memang para pelakunya sebenarnya. Yang paling brengsek apa itu sebenarnya. Ya, dan masalahnya mungkin tiarap sekarang ya 1-2 tahun tiarap kita nggak banyak dengar, tapi nanti akan kembali lagi bro dengan model yang lain. Ya udah mulai kelihatan tanda-tandanya sih, karena sekarang kan yang lagi ramai kan ponzi gitu kan, ngikutin ini juga ya, tren juga lah ya. Iya, cover ya ganti-ganti kan. Iya, sekarang kan trennya kripto dan NFT ya. Paling nggak akan jauh-jauh dari situ sih sekarang. Kalau mereka mau ada ganti model kripto sama NFT kan, even kripto sendiri kan juga banyak kan shitcoin gitu kan, yang iya, itu luar biasa, aku juga nggak ngerti tuh kenapa orang buat itu. Iya itu sebenarnya mirip-mirip juga metodenya kan, ngumpulin orang, kalau nanti ini akan naik, nanti akan ICO itu kan kayak IPO kan, tapi bedanya kan ini di koin kripto ya. Ya udah pas lagi udah naik udah ditinggalin sama dia, apa istilahnya, rug pull. Iya, rug pull. Kalau di saham itu pump and dump itu ya, berarti habis di pump di dump ya. Iya. Ya udah yang gigit jari ya udah orang-orang yang udah beli dulu di awal. Sebenarnya basically kayak gitu semua sih bro. Pasti akan terjadi yang namanya crowdfunding. Iya kan, ngumpulin dana orang secara banyak kan. Dan akhirnya ketika udah kekumpul udah ditinggalin. Well, harapan gua adalah semoga dengan ya ini pelajaran yang mahal sekali bagi sebagian orang. Tapi gara-gara ini semoga jadi lebih ngerti ya, dan semoga mendorong dia untuk belajar bro, betul gak sih? Jadi wah ini gue jadi mesti ngerti nih karena gue ketipu nih gitu. Ya nggak tahu juga ya. Atau malah ini gue ketipu nih, kalau lain kali gue nipu orang. Nggak tahu juga. Kan ada yang kayak gitu soalnya. Ada. Gue kena ponzi ya mana ada ponzi yang lain, gue ajak gue yang jangan jadi korban dah, gue jadi leader kalau gitu ya. Iya. Ya inilah ya untuk Indonesia yang jauh lebih baik. Harusnya kita kalau
tadi lu bilang kan uang belajarnya mahal. Ya, uang belajarnya mahal, betul. Tapi ya udahlah kalau memang udah kena, ya belajar dan balik lagi banyak banget sebenarnya opsi-opsi investasi yang memang beneran bagus, beneran Mm, legal dan ya sebenarnya lu bisa gitu loh. betul. Bukan yang nggak bisa. Dan tanpa lu perlu rekrut orang lah, itu sebenarnya tuh udah pertanda banget kan. Lu kalau udah harus rekrut orang, lu udah ada mesti Ya, kaki begini dapat borosnya gede, itu udah tanda-tanda sebenarnya sih. ya, ya. Kita kita dari awal ya ngomongin ini ya bro. Sekarang Hmm, tapi hari ini kita bicara kayaknya sudah lebih baik, ya kan? Sudah ada yang hmm, tangkepin, ya kan? hmm, hmm. Ya, sapu bersih lah semoga ya. Iya, Um, mudah-mudahan. Ya, pokoknya kalau mau kaya bisa, tapi ya harus bekerja keras dan belajar, bukan nipu. ya, Oke, kita close lah ya untuk Talk to Talk siap. podcast episode kali ini. Gua dapat banyak ilmu, seharusnya Anda juga yang dengerin atau yang nonton podcast kali ini dapat juga banyak ilmu juga dalam hal investasi saham khususnya, biar nggak kejeblos juga di tipu-tipu investasi bodong, ponzi atau apapun itulah ya. Yang ya jangan sampai kejeblos lah ya. Oke, kita close. Kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Gua Andri dan Johan dari Happy Billionaires Club. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Talk to Talk podcast episode berikutnya. Bye. Bye.